Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Amin Ma'ruf dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, yaitu dari kelas SD semester 1. Tujuannya dibuatkan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah, yaitu PIH atau Pengantar Ilmu Hukum. Ya, saya akan menjelaskan tentang apa sih tujuan hukum tersebut, apa sih arti dari tujuan hukum. Secara umum, tujuan hukum yang banyak sekali dikenalkan melalui pandangan oleh Thomas Hobbes, yang bertujuan tujuan hukum ini untuk menciptakan ketertiban dalam pandangan-pandangan yang sebagai jadi rujukan utama yang harus diciptakan oleh hukum. Dan hukum juga ditujukan untuk menciptakan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan manusia dan masyarakat, agar manusia selaku pribadi maupun masyarakatnya sebagai salah satu kesatuan dari individu-individu bersama-sama tinggal di satu tempat dan saling berhubungan yang dapat melangsungkan hidup dan kehidupan dengan tertib, aman, dan sejahtera. Dalam situasi damai dan sejahtera, hukum juga melindungi kepentingan manusia baik dari secara material maupun imaterial dari perbuatan-perbuatan yang merugikan. Dalam perkembangannya, seiring dengan kemajuan sosial di berbagai bidang, baik kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan hubungan antar manusia, antar negara dan bangsa, serta tuntutan akan peran hukum di era modern sekarang. Tujuan hukum pun tambah beragam dan bermacam-macam. Antara lain misalnya sebagai sarana mewujudkan tujuan negara untuk menjaga kesinambungan pembangunan, untuk menciptakan keseimbangan hubungan dan kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik, serta untuk merekayasa masyarakat sesuai dengan tujuan kekuasaan. Tujuan hukum juga untuk menyelesaikan konflik-konflik dalam masyarakat dengan cara atau metode yang sudah lama dikenal dan dipraktikkan seperti konsiliasi, mediasi, arbitrasi, koersi atau paksaan, dan detente. Dan metode-metode tersebut bersifat informal yang sering kali lebih didahulukan dan dipergunakan dibandingkan dengan cara-cara formal atau hukum. Hal yang dimaksud dengan masing-masing cara tersebut yaitu dengan yang pertama itu konsiliasi. Konsiliasi itu yaitu cara penyelesaian konflik dengan mempertemukan pihak-pihak yang berselisih guna mencapai persetujuan bersama untuk berdamai. Dan dalam proses pihak-pihak yang berkepentingan ini dapat meminta bantuan pihak ketiga untuk memberikan pertimbangan kepada kedua pihak yang berselisih untuk menghentikan sengketanya. Yang kedua ada mediasi. Mediasi itu yaitu dengan cara menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan seorang perantara atau biasa yang bisa disebut itu mediator, yaitu berfungsi sebagai penengah antara kedua tersebut, yaitu dengan memberikan nasihat dan pandangan-pandangannya agar kedua belah pihak bisa memutuskan sendiri dengan baik masalah yang mereka pertentangkan. Nah, mediator ini atau penengah adalah pihak yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan dalam penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan suatu penyelesaian. Yang ketiga ada arbitrasi. Arbitrasi ini adalah cara penyelesaian konflik dengan menyerahkan persoalan kepada pihak ketiga untuk diputuskan. Jika putusan arbiter atau arbitrasi tidak diterima oleh salah satu pihak atau kedua pihak, maka bisa mengajukan keberatan ke pengadilan. Dan selanjutnya ada yang keempat yaitu koersi. Koersi itu adalah salah satu cara untuk menyelesaikan konflik dengan menggunakan paksaan fisik atau psikologis. Bila paksaan psikologis ini tidak berhasil, maka dipakailah dengan paksaan fisik. Karena pihak yang biasa menggunakan paksaan adalah pihak yang kuat, pihak yang merasa yakin menang, dan bahkan sanggup menghancurkan pihak sebelahnya atau pihak musuh. Maka pihak inilah yang menentukan syarat-syarat untuk menyerah dan berdamai yang harus diterima oleh pihak yang lemah. Dan yang terakhir ada detente. Detente adalah cara penyelesaian konflik dengan cara mengurangi ketegangan
hubungan antara dua pihak yang bertikai. Cara ini hanya merupakan persiapan untuk mengadakan pendekatan dalam rangka pembicaraan tentang langkah-langkah untuk mencapai perdamaian tersebut. Jadi hal ini belum ada penyelesaian secara definitif, yang ada belum ada pihak hal yang dinyatakan kalah atau menang. Dan berdasarkan beberapa teori dari tujuan hukum tersebut dapat kita pahami atau dideskripsikan sebagai berikut, yaitu dengan yang pertama ada teori etis, yaitu ethics theory. Menurut teori ini, tujuan hukum semata-mata untuk mencapai keadilan di mana isi hukum tersebut ditentukan oleh kesadaran etis kita atau mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Jadi secara sadar gitu. Dan Aristoteles juga pernah berkata, yaitu beliau membagi keadilan dalam dua jenis, yaitu dengan keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang sebagai jatah menurut jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang. Kalau keadilan komutatif yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah dengan sebanyak-banyaknya tanpa mengingat jasa masing-masing. Artinya hukum ini lebih menuntut kepada adanya prestasi atau suatu hal tanpa memperhitungkan jasa dan masing-masing. Dan keadilan menurut Aristoteles ini bukan berarti penyamarataan atau tiap-tiap orang dapat atau memperoleh bagian yang sama gitu. Ya, selanjutnya ada teori utilitas, yaitu yang bermaksud dengan tujuan hukum ini ialah menjamin adanya kemanfaatan atau kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang. Dan teori ini dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Tapi dengan teori ini tentunya hanyalah memperhatikan hal-hal yang bagaimana yang berfaedah itu, dan tidak mempertimbangkan tentang hal-hal yang konkret. Dan sulit juga bagi kita untuk menerima anggapan bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Jeremy Bentham, bahwa apa yang berfaedah itu belum tentu memenuhi nilai keadilan, atau dengan kata lain, apabila yang berfaedah itu lebih ditonjolkan, dia akan menggeser nilai keadilan ke samping. Dan jika kepastian menjadi tujuan utama dari hukum, berarti akan menggeser nilai kegunaan atau nilai faedah dan nilai keadilan gitu. Selanjutnya juga ada yang ketiga, itu teori campuran. Teori ini adalah teori yang dikemukakan oleh Mukhtar Kusumaja, bahwa tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah yaitu dengan ketertiban, tertib. Di samping itu, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Jadi menyesuaikan dengan zaman dan masyarakatnya, bahwa keadilan dan ketertiban ini untuk mencapai keadilan itu berbeda-beda sesuai dengan masyarakat dan zamannya. Ya, yang selanjutnya ada 4, yaitu teori normatif dogmatif. Tujuan hukum itu semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Arti dari kepastian hukum di sini adalah kepastian bahwa hak dan kewajiban. Bahkan ada beberapa pendapat dari Van Kant, tujuan hukum adalah untuk menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya gitu. Jadi maksudnya tidak diganggu oleh yang lain, akan terjamin kepastiannya. Yang kelima ada tujuan hukum itu. Yang kelima ada teori peace, atau biasa disebut dengan peace, damai sejahtera. Menurut teori ini, dalam keadaan damai sejahtera atau peace terdapat kelimpahan. Yang kuat tidak menindas yang lemah, yang berhak benar-benar mendapatkan haknya, dan adanya perlindungan bagi rakyat. Dan hukum harus dapat menciptakan damai dan sejahtera, bukan sekadar ketertiban saja. Oke, baik. Mungkin dari kesimpulan yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir, maksud dari tujuan hukum yaitu secara umum adalah untuk mencapai ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat ataupun individu. Karena hukum ini berfungsi untuk
mengatur perilaku-perilaku kita manusia, bisa juga menyelesaikan konflik dan melindungi hak asasi individu maupun kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dan beberapa tujuan hukum yang dapat dijelaskan lebih rincinya yaitu yang pertama, untuk menegakkan keadilan. Hukum juga bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh warga negaranya. Karena baik dari segi hukum formal maupun substansial, hal ini berarti bahwa hukum harus bisa memberikan perlakuan yang setara bagi setiap orang-orang tanpa adanya diskriminasi. Yang kedua, tujuan dari hukum itu adalah untuk mewujudkan ketertiban sosial. Karena hukum ini berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya aturan yang jelas, setiap individu itu tahu batasan-batasan dalam bertindak, batasan-batasan untuk kita berbuat, batasan-batasan kita untuk berperilaku, sehingga terciptanya harmoni sosial sesama manusia. Yang ketiga juga ada memberikan kepastian hukum. Hukum memberikan pedoman yang jelas tentang hak dan kewajiban individu serta sanksi yang dapat diberikan jika aturan tersebut dilanggar. Dengan kepastian ini penting untuk menghindari ketidakpastian yang dapat menimbulkan ketegangan dalam masyarakat. Yang selanjutnya juga ada untuk melindungi hak asasi manusia. Hukum juga bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar setiap individu, seperti hak hidup, untuk kebebasan berpendapat, hak untuk bekerja misalnya, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan. Yang selanjutnya juga tujuan hukum bisa untuk menyelesaikan perselisihan, sengketa, konflik sosial di antara kita. Karena hukum menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa antar individu atau antara individu dengan negara yang dilakukan melalui proses peradilan yang adil tanpa transparan. Selanjutnya juga tujuan hukum ini untuk mendorong pembangunan dan tentunya untuk kesejahteraan. Hukum juga berperan dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan adanya kepastian hukum, baik domestik maupun internasional, maka kegiatan ekonomi dan sosial dapat berjalan dengan lancar. Nah, secara keseluruhan, hukum ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat tentunya yang aman, yang tertib, dan sejahtera dengan menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu sekaligus menjaga kepentingan bersama. Ya, mungkin cukup itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga kurang lebihnya bisa dimaafkan. Mohon maaf bila ada kata-kata atau perilaku saya yang gak enak di hati. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.